Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, salah satu sakramen dari 7 sakramen yang kita terima ada sakramen Ekaristi. Dan kalau Anda memperhatikan, sakramen ini cukup dipersiapkan lama sebelum diterima. Anak-anak yang akan komuni pertama dipersiapkan kurang lebih 3 bulan. Dan ketika menerima komuni pertama, sejauh saya mengamati, anak-anak tersebut, keluarga besar, orang tua, membuat perayaan syukur yang besar. Minta maaf kalau disebut pesta di rumah. Kalaupun halaman rumah tidak cukup, pasang tenda barangkali menutupi jalan. Itu kalau di daerah-daerah mayoritas Kristiani. Di Kota Makassar saya tidak terlalu lihat. Mungkin ada juga pesta di rumah ketika komuni pertama. Selain pesta dengan makan mengundang keluarga yang lain, juga ada syukuran yang lain. Di tempat tugas saya dulu ada istilah cungkil matahari. Joget sambil beracara sampai matahari terbit. Jadi acara itu dimaksudkan supaya cungkil matahari segera terbit. Selain komuni pertama, ada juga syukuran yang lain dari 7 sakramen itu adalah sakramen perkawinan. Juga itu disyukuri dengan acara yang besar. Dan sakramen yang juga disyukuri adalah sakramen imamat. Ketika seorang ditabiskan menjadi imam, seluruh umat bersyukur dan berpesta. 3 sakramen ini, ibu bapak saudara-saudari, selalu ada kaitan. Komuni dan imamat itu satu. Tanpa imamat tidak ada Ekaristi. Kalau tidak ada imam, kita tidak merayakan Ekaristi. Umat Katolik di tempat yang jauh, di stasi-stasi, kalau tidak ada imam pada hari Minggu, mereka hanya ibadat sabda. Tidak ada perayaan Ekaristi. Begitu juga seorang imam selalu mesti merayakan Ekaristi. Tanpa Ekaristi, seorang imam akan mengalami kekeringan di dalam kehidupan. Lalu kemudian perkawinan. Orang yang tidak beres perkawinannya, minta maaf, yang masih belum selesai urusan perkawinan tetapi sudah hidup bersama, tidak boleh komuni, tidak boleh sambut, karena itu halangan. Begitu juga seorang yang menerima imamat tidak lagi menerima sakramen perkawinan. Atau seorang yang sudah pernah menerima sakramen perkawinan tidak lagi bisa menerima sakramen imamat. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, hari ini kita merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus. Dan bacaan-bacaan yang kita dibacakan dan kita dengarkan mengungkapkan kepada kita bagaimana tubuh dan darah Kristus itu mempunyai daya yang luar biasa untuk keselamatan kita. Kalau kita mendengarkan bacaan pertama, orang-orang Israel diingatkan mengenai perjanjian antara Yahweh dan orang Israel. Perjanjian yang dilakukan oleh Yahweh dengan Abraham, bapa leluhur bangsa Israel. Bahwa melalui perjanjian itu Allah akan menyelamatkan Abraham dan keturunannya kalau mereka setia kepada perjanjian itu. Dan dalam tradisi mereka, darah anak domba, darah dari lembu jantan menjadi tanda pengikat perjanjian. Dan bacaan kedua
disampaikan kepada kita, Musa mengingatkan akan perjanjian tersebut. Dan orang Israel berseru, kami dan seluruh keturunan kami akan melaksanakan perjanjian tersebut. Karena melalui perjanjian itulah keselamatan dari Allah akan terlaksana. Dan dalam perjamuan malam terakhir, seperti yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini, Yesus kembali mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa perjanjian itu adalah perjanjian keselamatan. Maka ketika Yesus mengambil roti dan mengambil anggur yang terisi di dalam piala itu, Yesus mengingatkan mengenai perjanjian yang membawa penyelamatan. Dan ketika merayakan perjanjian itu, kita sekalian mengenangkan bagaimana karya keselamatan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Maka ibu bapak saudara-saudari, pada hari raya tubuh dan darah Kristus, ketika kita merayakan Ekaristi, menyambut tubuh dan darah Kristus, kita mengenangkan bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Kita mengenangkan bagaimana Tuhan sungguh setia kepada perjanjiannya. Sekaligus juga kita diajak untuk belajar, menerima dan mengalami bagaimana kita harus setia terhadap perjanjian bersama dengan Allah untuk memperoleh keselamatan. Maka pesannya bagi kita dalam hari raya tubuh dan darah Kristus, ibu bapak saudara-saudari, yang pertama adalah bahwa Tuhan sungguh setia dan menyelamatkan kita. Penyerahan tubuh dan darah Kristus menjadi simbol dan tanda bagaimana Allah setia untuk menyelamatkan kita. Ia hadir membawa kehidupan melalui tubuh dan darah putranya. Dengan menyambut tubuh dan darah putranya, kita mengambil bagian di dalam kehidupan Kristus. Maka dengan demikian, poin yang kedua adalah kita belajar untuk hidup seperti Kristus hidup. Kalau kita menyambut tubuh dan darah Kristus dan mengambil bagian dalam kehidupan Kristus, kita juga belajar untuk hidup dan mengambil bagian di dalam cara kehidupan Kristus. Penuh dengan cinta kasih, rela untuk berkorban, rela untuk mengampuni dan memberikan segala-galanya untuk keselamatan manusia, untuk keselamatan sesama. Maka kalau kita mengambil bagian dalam kehidupan Kristus, kita hadir seperti Kristus membawa keselamatan dan kehidupan kepada sesama. Maka setiap kali kita datang Ekaristi menyambut tubuh dan darah Kristus, kita mengambil bagian dalam kehidupan Kristus, dipersatukan dalam hidup Kristus, dan kita juga belajar hidup seperti Kristus. Mari kita mohon dalam perayaan ini, semoga tubuh dan darah Kristus yang kita sambut setiap kali merayakan Ekaristi meneguhkan dan menguatkan iman kita. Dan kita juga berani dan mau membawa kehidupan Kristus itu kepada sesama kita. Semoga demikian.